Salam Kebajikan. Hari ini tepatnya tanggal 4 Maret 2024 kita akan mengadakan outing class ke Bandung. Ikuti keseruan kita hari ini. Dadah! Kita berkumpul sekitar jam 5.30. Gak kerasa kita sudah memasuki jalan tol. Lalu di rest area 72. Halo guys, kita lagi berada di rest area 72 tol Cipularang. Di sini kita istirahat sejenak dan ada kegabutan kita di sana. Cekidot. Setelah kita beristirahat, kita melanjutkan perjalanan ke Museum Geologi. Sesampainya di sana kita sangat bahagia karena disediakan pemandangan yang romantis yaitu Jalan Bandung. Dan gak lama di sana kita langsung berjalan ke depan gerbang Museum Geologi. Pada saat itu cuaca sangat mendukung sekali. Ini memang cuaca yang selama ini kita ekspektasikan, yaitu tidak panas, dan ternyata banyak sekali sekolah yang sedang mengunjungi Museum Geologi juga. Tidak hanya sekolah kita. Ini terus. Halo sobat-sobat Chip. Sekarang kita sudah sampai di Museum Geologi. Ikuti keseruan kita di sini. Ayo. Setelah kita menunggu giliran, akhirnya sekolah kita masuk ke dalam. Di sini kita sangat speechless karena langsung disediakan patung fosil dinosaurus nih. Ketika sudah masuk ke dalam, kita langsung dikumpulkan di depan layar lebar untuk diarahkan rute perjalanan Museum Geologi dan durasi waktunya. Nah, di sini kita sudah masuk ke ruangan pertama. Kira-kira ada apa aja ya di dalamnya? Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Let's go. Nah, di sini ada batu gamping atau bisa disebut juga batu kapur. Batu gamping ini adalah batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit dan aragonit. Karena di ruangan ini kita dibatas waktunya, jadi kita tidak bisa merekod semua batuan-batuan yang ada di ruangan ini. Di belakang bebatuan ada sebuah poster besar yang terdapat proses terjadinya gunung berapi. Terjadinya gunung berapi atau gunung meletus itu diakibatkan endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Selanjutnya, ada batu yang dinamakan batu sesar. Batu sesar ini yaitu batu yang berasal dari pecahan batu gamping. Di sampingnya ada batu yang dinamakan yaitu batu lipatan. Batu lipatan adalah struktur geologi yang terbentuk akibat adanya deformasi yang mengenai batuan. Di belakang batuan lipatan ada osteria besar yaitu struktur geologi Indonesia. Kondisi geologis negara Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar. Lalu di sampingnya ada batu pasir yang merupakan batuan sedimen yang terutama terdiri dari mineral berukuran pasir atau butir-butir batuan-batuan lainnya. Lalu ada stromatolit yaitu struktur biokimia akresi berlapis yang terbentuk di air dangkal oleh jebakan, pengikatan, dan sementasi butiran sedimen oleh biofilm. Di sampingnya juga terdapat batu pasir lagi, dan di depannya terdapat poster besar morfologi fenomenal Indonesia. Dilanjut ke ruangan selanjutnya yaitu ada gambaran kehidupan manusia purba. Manusia purba muncul pada zaman kuarter atau periode terakhir era Neozoikum yang berlangsung sekitar 60 juta tahun lalu. Selanjutnya, kita memasuki ruangan artefak. Di sana ada sebuah poster yang menerangkan tentang artefak cekungan Bandung. Ternyata, temuan-temuan di sekitar Danau Bandung ini mencakup era budaya dari tingkat yang paling sederhana hingga zaman yang lebih kemudian. Di bawahnya juga terdapat kebudayaan Dongsun, yaitu kebudayaan logam yang dibawa oleh orang-orang Dongsun dan berasal dari Dongsun, Vietnam Utara. Sebelumnya, memang apa sih yang dinamakan artefak itu? Artefak itu merupakan peninggalan kebudayaan yang berupa peralatan buatan manusia di masa lalu.
Artefak bisa terbuat dari kayu, batu, logam, perunggu, tulang hewan, atau lain sebagainya. Di sini sangat banyak tertera artefak-artefak yang berasal dari daerahnya masing-masing. Artefak memiliki fungsinya tersendiri, karena melalui artefak kita bisa mengetahui kehidupan manusia dan kebudayaannya di masa lampau. Lalu ada poster sumber daya geologi. Sumber daya geologi mengacu pada semua unsur padat, gas, dan cair yang ada dan berasal dari kerak bumi. Etalase selanjutnya yaitu terdapat mineral logam. Apa itu mineral logam? Mineral logam adalah mineral yang mengandung satu jenis logam atau beberapa asosiasi logam. Nah, di sini terdapat banyak macam-macam mineral logam. Dan ada juga logam mulia yang secara ekonomis itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa kimia yang utamanya disusun oleh hidrogen dan karbon. Contoh dari hidrokarbon yaitu seperti larutan alkana, alkena, dan alkuna. Selanjutnya ada proses pengolahan minyak bumi. Memang bagaimana sih minyak bumi itu bisa terbentuk? Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun dalam permukaan tanah dan dasar lautan selama jutaan tahun lamanya. Lalu, minyak bumi akan terjebak di dalam perangkap. Perangkapnya itu disebut perangkap migas. Nah, perangkap migas ini ada 3 macam, yaitu perangkap stratigrafi, sesar, dan anticline. Setelah ini, kita akan melihat macam-macam bebatuan dan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Yuk! Lalu di sini ada sebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kelompok wilayah, yaitu wilayah fauna Indonesia tipe Asiatis, tipe peralihan, serta tipe Australis.
Selanjutnya di sini ada paleogeografi dan sebaran fauna di Indonesia. Garis Wallace adalah sebuah garis hipotetis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan Australasia. Garis Weber adalah garis hayal yang memisahkan antara dunia flora dan fauna. Dan garis Lydekker adalah garis yang memisahkan antara wilayah Wallace dengan Indonesia bagian timur. Nah, di sini adalah tempat awal mula adanya kehidupan atau Prakambrium bisa disebut, yaitu bagian paling awal dari sejarah bumi. Ternyata makhluk hidup pertama di bumi adalah Cyanophyta. Mereka hidup dengan mendapatkan energinya melalui fotosintesis. Awal mula bumi terbentuk yaitu ternyata berasal dari sebuah bola pijar yang kelama-lamaan memadat dan menjadi bumi. Selanjutnya ada masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum merupakan masa kehidupan tua. Munculnya hewan tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata seperti trilobit dan moluska. Demikian pula dengan hewan memiliki tulang belakang atau vertebrata, khususnya ikan dan amfibi serta sebagian reptilia. Masa ini dibagi menjadi 6 zaman, yaitu zaman Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perem.
Masa ini diakhiri dengan peristiwa kepunahan beberapa jenis kehidupan terjadi pada akhir zaman Perem. Dan di sini ada ikan yang bernama Kelakan atau Raja Ikan, yaitu ikan purba yang masih hidup hingga saat ini. Ikan ini muncul sekitar 380 juta tahun yang lalu. Selesai juga penjelajahan kita di Museum Geologi. Saat ini kita akan menuju perjalanan ke tempat kedua, yaitu Tangkuban Perahu. Setelah kita dari Museum Geologi, lokasi kedua yaitu Tangkuban Perahu. Akhirnya selesai juga rangkaian kegiatan pada hari ini. Mungkin sekitar jam 6 kita berangkat untuk perjalanan pulang.